Being up over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a silent ring. It ain't no big thing, just show her a little. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menceritakan tentang sejarah perkembangan kolonialisme dan imperialisme Eropa di Indonesia hingga muncul kemerdekaan. Simak video selanjutnya. Latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia pada abad ke-16 memiliki latar belakang yang kompleks dan melibatkan faktor-faktor politik, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi hubungan antara kedua wilayah. Faktor-faktor ini mendorong Eropa untuk mencari jalur perdagangan baru ke timur dan membuka pintu bagi kolonialisasi di kemudian hari. Portugis mengirim seseorang yang Bartolomeus Dias untuk melakukan penjelajahan samudra demi barang berharga, yaitu rempah-rempah. Bartolomeus Dias berhasil mendarat di Tanjung Harapan, Afrika Selatan pada tahun 1488. Selanjutnya, penjelajahan samudra diteruskan oleh Vasco da Gama yang sampai di Goa, hingga akhirnya pulang dengan membawa rempah-rempah. Pengalaman dua tokoh ini membuat Portugis semakin berambisi menguasai suatu wilayah. Untuk melanjutkan ekspedisi, maka Portugis mengirim Alfonso. Ia berhasil menguasai Malaka pada tanggal 10 Agustus 1511. Christopher Columbus merupakan orang Spanyol pertama yang berhasil melakukan penjelajahan pada tahun 1942. Ia berlayar menuju benua Amerika hingga menyampai daerah tujuan yaitu India. Kemudian penjelajahan dilanjutkan Magallanes di mana ia berhasil menguasai Filipina pada tahun 1521. Selanjutnya, pada tahun 1521, Sebastian Elcano melakukan penjelajahan hingga berhasil berlabuh di Tidore. Namun, penjelajahan Elcano ini dianggap melanggar perjanjian Tordesillas, yaitu perjanjian yang dibuat Spanyol dengan Portugis, hingga akhirnya dibuatlah perjanjian Saragossa pada tahun 1529 untuk menyelesaikan masalah perebutan kekuasaan tersebut. Belanda. Penjajahan samudra oleh Belanda dilakukan Cornelis de Houtman pada tahun 1956. Cornelis de Houtman berhasil mendarat di Banten. Namun karena sikap Belanda kurang ramah dan terkesan monopoli membuat Sultan Banten marah, hingga terjadi perlawanan rakyat Banten dan ekspedisi dianggap gagal. Selanjutnya pada tahun 1598 sampai 1600, kedatangan Belanda di Indonesia dipimpin oleh Jacob van Dyck. Ia berhasil menguasai daerah Maluku, membuat semakin banyaknya pedagang Belanda yang berdatangan di Indonesia. Inggris, negara yang mencoba mencari rempah-rempah di Indonesia, membuat Inggris ikut serta berlomba-lomba berlayar menuju Indonesia. Sir Henry dan James Rock merupakan dua tokoh ternama dalam pelayaran samudra yang dilakukan Inggris. Henry Middleton mendapatkan rempah-rempah seperti lada dan cengkeh di Banten, Tidore, Ternate, dan Ambon. Pelayaran tersebut dilakukan pada tahun 1604. Sedangkan James Cook memulai pelayaran dari arah Australia hingga akhirnya pada tahun 1770 sampailah ia di Batavia. Perkembangan kekuasaan bangsa Eropa di Indonesia. Belanda merupakan negara paling lama berada di Indonesia. Karena hal tersebut, Belanda akhirnya membuat perusahaan dagang di Indonesia walaupun sudah bangkrut dan tidak ada perusahaan ini sampai dengan saat ini tercatat sebagai perusahaan terkaya di dunia. Perusahaan ini bernama VOC. VOC didirikan oleh Johan van Onderbernevo pada 20 Maret 1602. Pada kepemimpinan VOC dipegang 17 orang. Masa kepemerintahan Inggris. Inggris menjajah Indonesia dari tahun 1811 hingga 1816. Penjajahan Inggris diawali dengan datangnya Belanda pada 4 Agustus 1811 dengan 60 kapal di pelabuhan Batavia, yang saat itu dikuasai Rep Bataf yang dipimpin Jan William Janses pada tanggal 26 Agustus 1811. Batavia jatuh ke tangan Inggris. Pasukan perang Inggris di bawah Sir Thomas Stafford Raffles melakukan penyerangan kepada Jan William Janses yang melarikan diri ke Semarang.
dan menyingkir ke Mangkunegaraan untuk meminta bantuan. Namun, sesampainya di Desa Tuntang, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Inggris memaksa Janssens menyerah dan ditandatangani kapitulasi Tuntang. Masa pemerintahan Belanda. Belanda pertama kali menginjakkan kaki di Nusantara pada akhir abad ke-16. Sebaliknya, proses penjajahan oleh bangsa Belanda merupakan proses ekspansi politik yang lambat, terhadap dan berlangsung lama beberapa abad sebelum mencapai batas-batas wilayah Indonesia seperti yang ada sekarang. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Nuhun wa kola mi wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.